Halo minasan, balik lagi di Ruang Otaku. Hari ini kita nggak akan react anime apapun. Hari ini gua akan berbagi sudut pandang gua mengenai Tokyo Revengers. Ya, seperti yang kalian tahu, Tokyo Revengers ini baru kelar season satunya ya, baru selesai. Dan ya endingnya cukup apa ya, cukup kayak nggak puas gitu. Apa ending apa ini, ya kan ya. Nah tapi nggak tahu kenapa Tokyo Revengers nih kayak sangat mencuri perhatian banyak banget orang ya di dunia YouTube, khususnya karena kan Tokyo Revengers kan di YouTube gitu kan, tayang legalnya kan di YouTube. Jadi hari ini gue tuh mau bahas tentang Tokyo Revengersnya. Jadi gue pengen ngebahas, gue pengen berbagi sudut pandang gue lah soal anime Tokyo Revengers ini. Oke, kita masuk dulu ke cerita singkat mengenai Tokyo Revengers ini. Jadi Tokyo Revengers ini simpelnya adalah anime mengenai kehidupan mahasiswa kehidupan anak pelajar yang ibaratnya dia itu punya penyesalan gitu di masa lalunya. Jadi ketika dia di masa dia udah tua, nggak tua amat sih, pokoknya di masa mendatang, di masa sekarang tuh dia akhirnya kayak jadi orang yang nggak punya apa-apa gitu, nggak punya tujuan hidup, kayak manusia normal yang nggak punya ambisi lagi gitu. Namanya si Takemichi. Nah, si Takemichi ini suatu hari dia nonton berita tentang kecelakaan yang disebabkan oleh geng Toman, yaitu Tokyo Manji. Akhirnya kecelakaan itu memakan korban, yaitu Hina. Hina itu adalah mungkin bisa dibilang pacarnya Takemichi di zaman SMP dulu. Nah, dari situlah Takemichi tuh kayak merasa anjing, Hina udah nggak ada gitu. Gue nggak tahu kenapa tiba-tiba si Takemichi ini bisa kembali ke masa lalu dalam tubuh dia yang di masa lalu gitu. Tapi ingatan dia adalah ingatan yang di masa depan kayak gitu. Itu namanya time leap, beda sama time travel. Time travel itu adalah tubuh masa depan kembali ke masa lalu, tapi dengan tubuh masa depan. Jadi time travel itu dia bisa ngelihat diri dia sendiri. Jadi ada dua Takemichi gitu kalau time travel. Tapi kalau time leap enggak, cuma jiwanya doang yang pindah gitu. Nah, setelah dia kembali ke masa lalu, dia tuh kayak berusaha untuk jadi lebih baik gitu. Dia berusaha untuk lebih berani, lebih kuat gitu. Ya, singkat cerita dia berhasil balik ke masa lalu. Dia berhasil mengubah semuanya, berhasil menjadi lebih baik segala macam. Tapi ternyata dia tidak merubah apapun. Di masa depan semua yang terjadi itu sama gitu. Singkatnya gitulah. Di season 1 ini singkatnya gitulah. Jadi dia kembali ke masa lalu, mengubah sesuatu. Pas dia begitu di masa depan, ternyata gak ada yang berubah. Ternyata kejadiannya sama. Hina sama-sama mati. Pokoknya gitulah. Oke, itu singkat ceritanya ya. Sekarang gue bahas kenapa Tokyo Revengers ini bisa rame banget menurut sudut pandang gue. Pertama, menurut gue yang paling jelas itu karena di Muse Indonesia yang ada di YouTube. Jadi kalau dulu nih dulu habit kita tuh nonton anime tuh, kita tuh nyari-nyari website ilegal gitu. Ya karena kita tuh dulu susah gitu buat dapat akses untuk nikmatin anime dengan legal gitu. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan di mana-mana ada gitu, murah lagi. Dulu tuh kayak cuma bener-bener orang kaya doang yang bisa punya TV kabel yang ada Animax gitu-gitu. Nah, sekarang kita udah sangat gampang gitu. Apalagi Tokyo Revengers ini tayangnya di YouTube. Itu yang membuat rame kalau menurut gue. Dan akhirnya penonton bocil itu banyak banget nih yang nonton Tokyo Revengers. Kenapa? Kayaknya kalau menurut gue ya, karena Tokyo Revengers ini kan latar belakangnya anak sekolahan SMP gitu, dan tentang geng motor, tawuran. Ya itu tuh relate banget men sama anak-anak SMP, sama anak-anak SMA zaman sekarang. Kayak berasa ada yang wakilin sih kalau menurut gue ya, Dan menurut gue itu yang rame itu gara-gara pertama Muse Indonesia tuh emang begitu mereka masuk nih, begitu Muse pertama kali masuk ke Indonesia dan bikin YouTube, itu tuh langsung gila tuh, langsung meledak lah anime. Tapi akhirnya jadi banyak banget penonton bocil yang mungkin kurang teredukasi ya. Oke, jangan marah sama gue bocil. Terus yang kedua, karena relate men. Karena anime ini menurut gue relate, karena tentang geng motor, tentang geng motor SMP, tentang tawuran. Enggak rumit gitu. Secara cerita basic itu tentang tawuran. Emang ada cerita yang lebih dalam sih, tapi ya basicnya tawuran geng motor di season 1. Gue gak tahu season 2. Kayaknya sih di season 2
harusnya sih lebih kompleks ya, karena kayak udah mafia gitu deh. Karena kan si Kisaki tiba-tiba bawa senjata, bawa pistol gitu. Karena kan setahu gua di Jepang itu, bukan Jepang doang sih, harusnya di beberapa negara ya, harusnya di banyak negara senjata api itu nggak bisa sembarangan orang punya gitu. Hanya orang-orang, entah polisi, entah orang yang memegang pasar gelap gitu-gitu, dia baru tuh bisa punya senjata api. Jadi harusnya di season berikutnya harusnya nggak sesonen itu sih, harusnya nggak yang sebocah itu. Semoga itu menurut gue dua alasan yang cukup krusial kenapa Tokyo Revengers ini sangat rame. Kan Tokyo Revengers ini kesakian ramenya banyak banget yang pro dan kontra gitu kan. Yang pro tuh bener-bener gila banget gitu sama Tokyo Revengers, tapi yang kontra bener-bener tuh benci banget sama Tokyo Revengers. Gue nggak ngerti ya, tapi kalau bisa gue analisa, mungkin orang-orang yang benci sama Tokyo Revengers ini bukan benci sama animenya, tapi benci sama penontonnya. Karena kayak apa ya, kayak mungkin penonton anime lama, penonton anime yang dari dulu itu tuh banyak banget udah nonton anime yang lebih kompleks dan ceritanya tuh lebih seru dari Tokyo Revengers. Tapi hype Tokyo Revengers ini kayak berlebihan banget gitu. Makanya mungkin itu yang membuat orang-orang tuh, penonton anime lama tuh gak suka sama Tokyo Revengers ya. Dan mungkin mereka gak suka sama fans fanatik Tokyo Revengers yang membuat image seolah-olah penikmat anime ini bocah banget gitu. Kayaknya mereka gak suka gara-gara itu deh. Oke, itu pembahasan kedua kita. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketiga. Yang ketiga gue pengen bahas kekurangan dan kelebihan Tokyo Revengers. Pertama kita mulai dari kelebihannya dulu. Kelebihannya udah jelas menurut gue dari segi cerita ini kompleks sebenarnya. Karena beberapa part tuh lu susah nebak kalau dari segi cerita ya. Terus kelebihannya satu lagi, gak ada sih, gue gak nemu sih. Jujur gue suka Tokyo Revengers tuh gara-gara ceritanya doang. Kita masuk langsung ke kekurangannya. Kekurangannya menurut gue Tokyo Revengers, pertama, develop karakternya tuh payah banget. Menurut gue payah. Gimana ya, kita tuh cuma dikasih develop yang bagus tuh Miki sama Draken. Takemichi ya karena dia tokoh utama, jadi harusnya develop karakter dia harusnya bagus ya. Tapi diantara itu kayak yang lain tuh buangan banget gitu loh. Contoh kita ambil Baji. Ini spoiler ya, kalau misalkan kalian mau nonton atau kalian belum nonton silakan tonton dulu kalau kalian gak mau kena spoiler. Tapi kalau kalian gak masalah dengan spoiler atau kalian udah nonton silakan dengerin ini. Yang pertama Baji pas mati, gue tuh biasa aja pas Baji mati. Nggak yang sedih, nggak yang kaget apa, biasa aja. Kenapa kematian Baji tuh biasa aja bagi gue? Karena menurut gue kita tuh belum punya rasa emosional gitu loh terhadap Bajinya. Baji tuh baru muncul 2 episode, bersinarnya tuh baru 2 episode, 3 episode gitu, gue lupa gitu kan. Bersinarnya tuh baru segitu doang. Tiba-tiba dia dibikin mati, kayak kurang gitu. Lu develop karakternya tuh harusnya dari awal gitu, ada Baji apa segala macem. Jadi ketika dia mati pun kita punya emosi terdalam gitu. Ini mah Baji mati ya udah gitu. Dan nah, nih kembali lagi yang tadi nih, kenapa banyak banget orang yang kurang suka sama Tokyo Revengers gitu, kayak kontra banget. Karena fans-fansnya tuh ya soal Baji mati nih, karena fans-fansnya tuh kayak berlebihan banget gitu, kayak gila sedih banget Baji mati, kayak scene tersedih gitu, kayak apa sih anjing. Karena gue pribadi gue nggak dapet sedihnya, sumpah. Itu soal Baji mati tuh. Itu pokoknya pengembangan karakternya menurut gue payah lah. Terus ada beberapa karakter yang lain, gue nggak tahu apakah karena baru season 1, tapi menurut gue udah 24 episode men. Untuk mengembangin karakter tuh harusnya lu udah kuat gitu. Mitsuya aja nih, salah satu pendiri Toman aja nih 6 kan. Nah, ini yang ceritanya jelas tuh cuma 2 orang doang, Draken sama Miki doang. Sisanya tuh udah gitu, Draken sama Miki juga menurut gue belum terlalu yang gimana-gimana pengembangan karakternya kan, masih agak misterius gitu. Jadi pengembangan karakternya menurut gue payah lah, udah 24 episode gitu. Maksudnya lu harusnya bisa bikin kita tuh punya emosi lebih dalam lagi gitu terhadap karakternya. Oke, kekurangan kedua, fightingnya. Fuck, gue benci banget. Karena gini loh, base-nya kan lu kan filmnya tentang tawuran, geng motor gitu kan. Tapi ya jadi kita expect scene fighting scene-nya tuh bener-bener ya fighting gitu. Ini apaan anjing, fighting apaan? Biasa banget. Jadi ya fighting scene-nya sih menurut gua
kurang lah. Oke, itu tadi kekurangan dan kelebihan Tokyo Revengers menurut gue ya. Jangan baper bocil. Oke, keseluruhan nilai dari Tokyo Revengers ini gue bagi jadi tiga kategori. Grafik menurut gue ini 7 atau 7,5 lah, paling tinggi 7,5/10. Sound soundnya kurang. Soundnya tuh 7 lah, 68. Oke, gue kasih 68/10 soundnya kayak ya 7/10. Tapi ceritanya nih gue suka banget. Jujur yang bikin gue suka sama Tokyo Revengers cuma ceritanya doang. Karena menurut gue ceritanya tuh kompleks. Cerita-cerita yang mungkin emang kelihatan bocil ya, tapi ceritanya tuh cukup sulit loh buat diikutin. Terus habis itu gak bisa ketebak. Ceritanya tuh kayak lu susah nebaknya deh. Lu mau berusaha nebak, ternyata dibelokin kemana gitu. Gue suka cerita-cerita yang kayak gitu. Dan apalagi gue tuh suka banget dengan hal-hal yang berbau time leap, time travel, perjalanan waktu tuh gue suka banget. Makanya gue suka banget sama ceritanya. Jadi ceritanya gue bisa kasih 9/10. Ceritanya doang nih. Itu di luar grafik dan sound dan lain-lain itu ya. Di pengembangan karakter apa segala macem. Pengembangan karakter gak gue masukin ya. Pengembangan karakter kalau gue masukin gue jahat. Nilai keseluruhan setelah gue bagi-bagi berarti 7,5 tambah 7 tambah 9 bagi 3. Nilai keseluruhan dari Tokyo Revengers ini berarti 78,3. 78 aja deh, 7,8/10 nilai keseluruhan dari Tokyo Revengers ini. Oke, mungkin segitu dulu pembahasan gue mengenai Tokyo Revengers ini. Kalau kalian punya nilai lain atau kalian punya perhitungan lain, tulis aja di komen. Dan kira-kira kalian pengen nungguin season 2-nya atau langsung baca manganya? Gue sih jujur pengen baca manganya sih, karena nggak tahu ya. Karena kan dia kan lebih ke cerita gitu. Jadi harusnya dia nggak butuh animasi yang fighting yang gila banget gitu. Jadi kayaknya sih nggak tahu deh gue. Gue nggak tahu deh gue harus baca manganya apa enggak. Tulisnya di komen ya kira-kira gue baca manganya apa enggak. Oke, mungkin segitu dulu minasan video kali ini. Kalau misalkan gue ada salah, mohon maaf ya. Bocil-bocil jangan tersinggung. Oke, bocil-bocil, kalian harus sudah mulai menerima kenyataan bahwa anime yang kalian tonton dan kalian sukai ini itu tuh nggak sebagus itu. Masih banyak anime yang lebih bagus daripada itu. Oke, mungkin segitu dulu minasan video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara.